Inilah beberapa kisah tentang pendaki paling unik di dunia. Kamu bakal tahu alasannya. Tahun 1920-an, untuk ketiga kalinya, pria asal Inggris George Mallory berusaha mendaki puncak Gunung Everest alias puncak dunia. Saat ditanya alasannya, dia cuma bilang karena Gunung Everest ada, tapi Mallory gagal mencapai puncak. Dan sejak saat itu, banyak orang mulai berhasil mendaki Gunung Everest. Meski Everest dijuluki sebagai puncak dunia, ada 14 gunung lain yang tingginya lebih dari 8.000 meter. Gunung-gunung ini diakui oleh International Mountaineering and Climbing Federation sebagai 8.000-an yang merujuk pada ketinggiannya. Mendaki salah satu gunungnya aja udah cukup sulit, apalagi sampai 14. Orang pertama yang menaklukkan ke-14 puncak gunung ini adalah manusia super asal Italia, Reinhold Messner. Pria ini emang pelopor. Dia meraih prestasinya pada tahun 1986 tanpa tambahan suplai oksigen. Di atas ketinggian 8.000 meter, oksigen menjadi sangat tipis. Messner perlu waktu 7 tahun untuk mencetak rekor dunia tersebut. Saat itu, pendakiannya dinilai paling singkat. Tapi beberapa tahun lalu, Neem Sburja berhasil mengalahkannya. Pendaki gunung asal Nepal ini tiba-tiba muncul di kancah pendakian dengan bilang dia akan mendaki ke-14 gunung itu dalam waktu 7 bulan. Komunitas hiking dan pendaki di seluruh dunia dibikin kaget dengan pernyataannya. Emang bisa manusia melakukan pencapaian mustahil itu? Neem berhasil membuktikan ucapannya. Dia menamai petualangan ini Project Possible dan berhasil memimpin satu tim yang terdiri dari 4 pria ke puncak gunung paling sulit di dunia, Everest, Annapurna, Tuke, dan lainnya. Selama berminggu-minggu, dia mendaki 2 gunung 8.000-an itu. Keren gak sih? Kurang tahu juga, tapi Neem bisa menyelesaikan rekor itu dalam waktu 6 bulan 6 hari. Lalu, dia berhasil menyabet 6 rekor dunia pendakian gunung. Bisa dibilang, dia adalah salah satu pendaki ekstrim terhebat sekaligus tergokil di dunia. Pendakian gak harus dilakukan secara ekstrim kok. Tapi pastinya, itu bisa bikin kamu keluar dari zona nyaman. Inilah yang terjadi pada pendaki yang satu ini. Sekitar tahun 1955, Emma Rowena Gatewood meninggalkan rumahnya di Ohio hanya dengan sepatu kets, selimut, dan jas hujan di dalam tas denim buatan tangan. Dia ngebaca soal Appalachian Trail di majalah National Geographic lama yang dia temukan di rumahnya. Artikelnya mungkin gak nyeritain keindahan jalur itu, tapi cukup memotivasi wanita itu untuk mendaki. Saat itu, Nenek Gatewood berusia 67 tahun dan dia baru memulai pendakian pertamanya. Dalam beberapa wawancara, Nenek Gatewood bilang kalau aja dia tahu kesulitan medannya sejak awal, mungkin dia akan mengurungkan niatnya. Tapi karena udah terlanjur, dia bertekad untuk menyelesaikannya. Mungkin dia digigit serangga gunung ya. Makanya, setelah pendakian pertamanya itu, dia mendaki Appalachian Trail 2 kali lagi dan Oregon Trail sejauh 3.200 km. Itu dia lakukan sebelum usianya genap 85 tahun. Keren banget, Nek. Sama kayak Nenek Gatewood, Buddy Backpacker juga bisa ngebuktiin kalau umur nggak menjadi halangan untuk mendaki. Christian Thomas alias Buddy adalah orang termuda yang mendaki Triple Crown. Buddy berusia 4 tahun saat orang tuanya pindah ke Boulder, Colorado. Karena lingkungan di sana dikelilingi pegunungan dan alam, Buddy mulai mendaki puncak setinggi 4.200 meter. Dia suka olahraga outdoor dan kekeh mau ikut dengan ayah tirinya untuk mendaki Appalachian Trail sejauh 3.200 km. Di jalur itu, Buddy semakin cepat dan terus mecahin rekornya sendiri, hingga akhirnya meraih rekor dunia juga. Dengan mendaki 35 km per hari, Buddy menjadi pendaki Appalachian termuda tahun 2013. Tapi nggak cukup sampai di situ. 2 tahun kemudian, dia bertualang ke perbatasan Meksiko untuk mendaki Pacific Crest Trail. Dia perlu waktu 7 bulan untuk merampungkan pendakiannya dan mecahin rekor lain. Dan kali ini, dia menjadi orang termuda yang mendaki jalur itu. Kemudian, saat umurnya 9 tahun, dia menyelesaikan Triple Crown dengan mendaki Continental Divide Trail selama 2 tahun. Ini menjadi rekor dunia ketiganya. Semua pencapaiannya sangat mengesankan.
Karena itu, diraihnya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kamu pernah mendaki Pacific Crest Trail selama 30 tahun terakhir ini, bisa-bisa kamu akan ketemu George Billy Goat Woodard. Billy Goat pensiun dari pekerjaannya sebagai kondektur kereta api di Maine, Amerika Serikat. Sejak saat itu, dia melakukan pendakian selama 150 hari dalam setahun. Dia mendaki PCT lebih dari 8 kali, termasuk juga jalur lain, sehingga totalnya mencapai 51.500 km. Bagi pendaki PCT, Billy Goat sudah menjadi legend. Dia menginspirasi mereka untuk menyelesaikan trek karena dia udah hafal banget jalur itu. Tiap tahun, sekitar 300 orang berusaha mendaki PCT, tapi cuma sekitar 30%-nya yang berhasil. Bagi Billy Goat, pendakian adalah jalan hidupnya, jadi bukan sekadar olahraga atau kegiatan berlibur. Dengan mendaki, kita bisa dekat dengan alam dan segala hal di sekitar kita. Sebagai pendaki jarak jauh berpengalaman, Billy berjalan pada kecepatan stabil 3 km per jam dan cuma berhenti untuk makan. Dia juga menaati aturan penting jalur panjang. Semua barang bawaannya harus kurang dari 4,5 kg. Kalau kamu pengen mendaki PCT atau Appalachian Trail, ikuti tips Billy ya. Meski awalnya nggak masalah, di tengah jalan, kamu tetap harus meringankan isi ranselmu. Orang yang suka baca buku pasti familiar banget sama Into the Wild-nya Jon Krakauer. Buku ini bercerita tentang Christopher McCandless yang mencoba berkelana dan mendaki sebagian besar wilayah Amerika Serikat sendirian. Dia ninggalin rumahnya di Texas menuju Alaska untuk mendaki Stampede Trail. Karena perencanaannya kurang matang, McCandless nggak siap dengan musim dingin di sana. Akhirnya, dia cuma berdiam di Magic Bus. Nah, aturan pendakian yang satu ini juga super penting. Lakukan perencanaan yang matang, apalagi kalau jalur pendakianmu sulit. Sebagian pendaki udah mulai melakukan perencanaan 3 bulan sebelumnya untuk mendapat pengalaman terbaik. Jangan lupa juga petakan spot-spot tersulit dan catat semua kemungkinan buruknya. Tapi pendakian McCandless gak berjalan lancar. Dia kehabisan makanan dan akhirnya makan tanaman yang gak layak konsumsi. Ngomongin soal pendaki terkenal, kamu mungkin pernah dengar Cheryl Strayed. Dia mendaki PCT sendirian, kemudian menuliskan petualangannya dalam buku bestseller yang berjudul Wild. Belakangan, PCT makin populer karena kesuksesan adaptasi film buku ini. Kini, banyak pendaki amatir mencoba menaklukkan trek 4.200 km ini. Jarak tersebut bisa ditempuh dengan jalan non-stop selama sekitar 5 bulan. Kalau kamu pengen nyobain, latih dulu ototmu ya. Tulisan Cheryl di Wild menantang kita untuk nyobain hal-hal baru. Tapi kita perlu persiapan matang agar bisa ngerasain pengalaman yang lebih seru. Cheryl tiba-tiba pengen mendaki sejauh 3.200 km. Dia bilang pendakian jarak jauh akan memberatkan tubuh kalau kita nggak siap. Nah, kalau kamu pengen mendaki untuk pertama kali, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, sebaiknya cobain pendakian jalur terdekat dan rasain sensasinya. Kali aja kamu bakal suka dan makin ketagihan. Atau mungkin nyerahin semua kegiatan pendakian ini ke Cheryl dan Billy aja. Kalau kamu pengen menjelajahi alam sekitar, bawa barang secukupnya aja ya, dan nikmati keindahannya. Sampai ketemu lagi.